Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Uun Yanuar SPMSI, selaku pengampu mata kuliah vertebrata air kelas M03 dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dalam materi pelatihan mintes. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Sabda Prameswari, lalu ada Cynthia Ardin, Nurdiana Amelia, Revitania, Raisa Lutfiana, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Halvina, Aprilian Trida, Evana Faradila, Salsabila Nihaya, Putri Meilinda, Fiona Atika, Yosefa Diah, dan Putri Nur Fitria. Terdapat 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian pelatihan mintes, lalu ada ciri-ciri pelatihan mintes, kemudian peranan pelatihan mintes, dan terakhir adalah klasifikasi dan kelas pelatihan mintes. Yang pertama adalah pengertian pelatihan mintes. Platyhelminths mintes merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Kata platyhelminths mintes berasal dari bahasa Yunani yaitu platy yang artinya pipih dan helmintes yang artinya cacing. Oleh karena itu, platyhelminths mintes disebut pula cacing pipih. Materi kedua yang akan kita bahas adalah mengenai ciri-ciri dari platyhelminthes. Terdapat beberapa ciri-ciri umum dari filum platyhelminthes. Yang pertama, platyhelminthes dapat hidup di air tawar, air laut maupun hidup di tubuh hewan yang lain dan bersifat parasit. Ia juga bisa hidup secara bebas. Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah dan menggunakan seluruh tubuhnya untuk bernafas. Bentuk tubuh dari platyhelminthes ini adalah pipih. Platyhelminthes dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Platyhelminthes ini juga bersifat sensitif terhadap cahaya. Materi ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai peranan platyhelminthes. Dalam hal ini ada peranan yang menguntungkan dan juga ada peranan yang merugikan. Terdapat beberapa peranan yang menguntungkan dengan adanya filum platyhelminthes ini. Yang pertama, ada salah satu jenis spesies dari filum platyhelminthes yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator pencemaran air, yaitu adalah Planaria sp. Yang kedua, dengan adanya filum platyhelminthes dapat membuat biodiversitas animalia di Indonesia semakin bertambah dan semakin bervariasi. Yang ketiga, dengan adanya film ini juga dapat membuat ilmuwan memiliki bahan percobaan baru untuk diteliti. Selain adanya peranan yang menguntungkan, platyhelminthes juga memiliki beberapa peranan yang merugikan. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan pada organ jantung, limfa, dan ginjal pada manusia. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan hati secara total dengan adanya platyhelminthes yang bersifat parasit. Yang ketiga, terdapat parasit yang dapat menyebabkan keluarnya darah atau pendarahan ketika mengeluarkan feses, yaitu Schistosoma mansoni. Yang keempat, untuk jenis cacing pita seperti Taenia saginata, Taenia solium, dan Dibotriocephalus dapat berperan sebagai parasit dalam usus manusia. Materi yang keempat yaitu ada klasifikasi dan kelas platyhelminthes. Filum platyhelminthes ini dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk, mulai dari bentuk planuloid yang radial menjadi bentuk bilateral yang kompleks. Menurut Sianipar 2021, filum platyhelminthes ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, Cestoda, dan yang terakhir Monogenea. Namun, hanya pada kelas Turbellaria saja yang bisa hidup dengan bebas, sedangkan pada ketiga kelas yang lain, mereka hidup sebagai parasit. Kelas platyhelminthes yang pertama yaitu ada Turbellaria. Definisinya yaitu Turbellaria biasa disebut cacing tongkat. Cacing ini bergerak dengan otot yang dibantu bulu getar. Umumnya cacing ini berukuran antara 0,5 sampai 60 cm. Cacing ini biasanya berwarna merah, hijau maupun coklat. Contoh dari kelas ini yaitu Planaria sp.
Yang selanjutnya ada ciri-ciri Turbellaria, yaitu yang pertama, anggota Turbellaria ini merupakan kelompok cacing pipi yang memiliki silia atau bulu getar. Yang kedua, planaria biasanya hidup di air tawar yang jernih, melekat pada bebatuan dan juga daun. Yang ketiga, panjang tubuh planaria dapat mencapai 2-3 cm. Yang keempat, tubuhnya ditutupi oleh lapisan epidermis yang mengandung kelenjar-kelenjar unisel yang terbuka. Yang kelima, pada epidermis bagian permukaan ventral terdapat bulu getar atau silia yang bangun untuk pergerakan. Yang keenam, bagian kepala planaria tampak berbentuk seperti segitiga. Yang ketujuh, pada bagian kepala terdapat 2 bintik mata yang berfungsi untuk membedakan intensitas cahaya. Kedua mata tersebut belum dapat dikatakan sebagai alat penglihatan. Yang kedelapan, sistem pencernaan planaria terdiri atas mulut, kerongkongan, dan juga usus. Yang kesembilan, alat ekskresi jenis cacing ini berupa sel api. Yang kesepuluh, susunan sarafnya merupakan sistem tangga tali. Yang kesebelas, planaria bereproduksi dengan cara generatif dan juga vegetatif. Yang terakhir, planaria bersifat hermafrodit dan dikenal memiliki daya regenerasi yang tinggi. Sistem pencernaan Turbellaria. Alat pencernaan Turbellaria terdiri dari mulut yang letaknya berada di bagian perut, dilengkapi faring yang bisa diculurkan keluar. Dari mulut terdapat usus yang bercabang 3, di mana 3 cabang dari usus itu menuju ke tubuh bagian samping dan yang satu menuju ke bagian anterior. Enteron atau usus pada sistem pencernaan Turbellaria terdiri dari mulut, faring, dan rongga gastravaskuler. Selanjutnya yaitu sistem saraf Turbellaria. Filum ini memiliki jenis saraf yang bervariasi, berbentuk jala saraf seperti pada Coelenterata, dan pada Turbellaria air mulai tertata menjadi beberapa pasang benang saraf. Turbellaria juga memiliki sepasang bintik mata, namun ada juga yang memiliki 2 pasang atau lebih bintik mata. Turbellaria juga memiliki sel peraba dan sel kemoreseptor. Kemudian yaitu sistem ekskresi Turbellaria. Hampir semua kelas Turbellaria memiliki saluran bercabang-cabang kecuali pada Acoela. Tubuh mereka terdiri dari sebuah sel cekung seperti bola lampu yang di dalamnya juga terdapat silia. Tetapi juga membentuk beberapa saluran kapiler dengan beberapa flembum. Di dalam tubuh juga terdapat cairan tubuh dan sel ameboid yang bebas. Juga terdapat rongga yang berisi cairan tubuh dan berfungsi sebagai sistem organ yang sederhana untuk peredaran makanan dan pertukaran gas. Monogenea. Definisi dari monogenea adalah kelas dari bagian binatang tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Binatang dari kelas monogenea umumnya parasit. Binatang ini juga tidak memiliki rongga tubuh. Sistem monogenea mencakup lubang mulut, usus, serta anus, misalnya Noebenedenia. Pada tahap awal hidupnya, monogenea memiliki suatu organ mirip kait di bagian posteriornya yang disebut haptor. Binatang dewasa memiliki prohaptor untuk makan dan opistahaptor untuk menempel. Monogenea dapat ditemukan di kulit, sirip, dan insang ikan. Monogenea biasanya hermafrodit. Siklus hidupnya tidak mengalami reproduksi aseksual. Pada reproduksinya dihasilkan telur yang akan mengalami tahap larva atau disebut onkomiracidium. Binatang dewasanya memakan darah, lendir, serta sel epitel inangnya. Ciri-ciri umum monogea. Monogea kurang dalam sistem pernafasan, tulang, dan peredaran darah dan tidak memiliki penghisap oral atau kurang begitu berkembang. Monogea menempel pada inang menggunakan kait,
penjepit, dan berbagai struktur khusus lainnya. Mereka secara dramatis mampu memanjang dan memperpendek ketika bergerak. Jadi, ahli biologi perlu memastikan bahwa spesimen ini benar-benar dalam kondisi rileks sebelum pengukuran dilakukan. Seperti semua ekstoparasit, Monogea memiliki struktur untuk menempel yang berkembang dengan baik, yaitu struktur anterior secara kolektif disebut prohaptor, sedangkan yang posterior secara kolektif disebut opisaptor. Bagian posterior opisaptor dengan bentuk seperti kait, jangkar, penjepit, dan biasanya merupakan organ penempelan utama. Dan seperti cacing pipih lainnya, Monogea tidak memiliki rongga tubuh sejati atau zoelon. Monogea memiliki sistem pencernaan sederhana yang terdiri dari bukaan mulut dengan faring berotot dan usus tanpa bukaan akhir atau anus. Umumnya, mereka juga bersifat hermafrodit dengan organ reproduksi fungsional dari kedua jenis kelamin yang ada pada suatu individu. Kebanyakan spesies bertelur atau ovipar, tetapi beberapa di antaranya beranak atau vivipar. Monogea merupakan platyhelminthes. Oleh karena itu, Monogenea adalah salah satu invertebrata terendah yang memiliki 3 lapisan kulit embrionik, yaitu endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Selain itu, mereka memiliki kepala yang berisi organ-organ pengendaraan dan jaringan saraf atau otak. Berikutnya ada evolusi Monogenea. Monogenea memiliki sekitar 50 famili dan ribuan spesies yang telah dideskripsikan. Beberapa ahli parasit atau parasitologi membagi Monogenea menjadi 2 subkelas berdasarkan kompleksitas haptor mereka, yaitu Monopistocotylia dan Poliopistocotylia. Monopistocotylia memiliki satu bagian utama pada haptor, sering berupa kait atau cakram yang besar, sedangkan Poliopistocotylia memiliki beberapa bagian pada haptor, biasanya berupa penjepit. Kelompok ini juga dikenal sebagai Polyonchonia dan Heteronchonia. Poliopistocotylia hampir secara eksklusif merupakan penghisap darah yang tinggal di insang, sedangkan Monopistocotylia dapat hidup pada insang, kulit, dan sirip. Haptor sendiri merupakan organ perlekatan yang terdapat pada Monogenea. Monopistocotylia dibagi menjadi 3 genus. Yang pertama ada genus Gyrodactylus. Genus ini tidak memiliki titik mata dan bersifat vivipar atau beranak. Yang kedua ada genus Dactylogyrus. Genus ini memiliki 4 titik mata dan bersifat ovipar. Genus ini merupakan genera metazoa yang paling banyak, di mana setidaknya memiliki 970 spesies. Yang ketiga ada genus Neobenedenia. Genus ini berukuran lebih besar dan hidup pada kulit spesies laut tropis, menyebabkan infeksi yang parah pada budidaya hewan laut. Semua genus di atas dapat menyebabkan epizootik atau penyakit yang muncul sebagai kasus baru pada populasi hewan tertentu selama periode tertentu pada budidaya ikan air. Sementara Poliopistocotylia dibagi menjadi 2 genus. Yang pertama ada genus Diglidofora. Genus ini kebanyakan ditemukan pada ikan laut dan ikan air tawar primitif seperti ikan sturgeon dan paddlefish. Yang kedua ada genus Protopolystoma. Genus ini ditemukan pada katak bercakar atau spesies Xenopus species. Gambar pertama merupakan contoh Monistocotylia dan gambar 2 yang berupa siluet ini merupakan contoh Poliopistocotylia. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari Monogenea. Dactylogyrus sp. Dactylogyrus sp adalah kelompok Monogenea yang banyak ditemukan pada inangnya, termasuk cacing tingkat rendah atau trematoda yang digolongkan dalam filum Platyhelminthes, ordo Monogenea, dan famili Dactylogyridae. Cacing dewasa ini berukuran panjang mencapai 0,8 sampai 1,2 mm dan memiliki lebar tubuh 0,22 hingga 0,28 mm dan memiliki bintik mata pada ujung anterior. Mulut terletak dekat ujung anterior tubuh. Pada ujung posterior tubuh terdapat penempel dengan 2 pasang kait besar atau anchors yang dikelilingi 14 kait lebih kecil disebut opisaptor. Dactylogyrus sp memiliki siklus hidup yaitu langsung. Jenis parasit ini adalah organisme hermafrodit. Testisnya tunggal atau folikel, sperma dievakuasi ke organ kopulasi khusus, seringkali sklerotinisasi.
organ betina ovarium, dan kelenjar vitelline folikel. Rahim biasanya mengandung tidak lebih dari 1 atau hanya beberapa telur dan berkembang biak dengan cara bertelur. Cacing dewasa yang menginfeksi inang akan bertelur, yang mana telur larva ciliated atau Onchomyrichidia menginfeksi inang yang biasanya dari spesies yang sama. Telur-telur tersebut akan menetas dan menyelesaikan daur hidupnya di ikan tempat induk menempel. Sebagian telur itu akan keluar ke perairan karena pergerakan insang operculum. Setiap telur akan menetas menjadi larva dan berenang dengan silia. Pada fase ini, parasit akan menemukan inang baru dan berkembang menjadi cacing dewasa dan akan menghasilkan telur selama hidupnya. Ciri ikan yang terinfeksi. Ikan yang terinfeksi menunjukkan gejala klinis seperti pergerakan lambat, berenang tidak beraturan, dan ikan berenang di permukaan air agar mudah mendapatkan oksigen. Erosi filamen insang, sekresi lendir yang berlebihan, mukosa insang berwarna gelap dan menutup insang, sehingga insang tampak seperti tertutup oleh lumpur. Jenis yang kedua yaitu Gyrodactylus sp. Parasit ini merupakan organisme yang menyerang tubuh ikan bagian luar. Gyrodactylus sp menginfeksi tubuh, insang, dan sirip ikan. Gyrodactylus sp merupakan cacing parasit ikan yang menempel pada tubuh inang. Gyrodactylus sp berkembang biak dengan melahirkan anakan yang sudah mengandung anakan lagi. Semua anakan hasil reproduksi ini mampu menginfeksi ikan tanpa adanya inang perantara. Gyrodactylus sp memiliki ciri-ciri bentuk tubuh memanjang dan dorsoventral. Pada bagian ovisaptor memiliki sepasang kait yang dikelilingi oleh 16 marginal hooks, tidak mempunyai bintik mata, dan juga terdapat 2 tonjolan pada anterior. Siklus hidup dari Gyrodactylus sp. Gyrodactylus sp siklus hidupnya tergantung pada temperatur lingkungan. Pertumbuhan populasi Gyrodactylus sp biasanya menurun pada suhu 5 derajat Celcius dan akan meningkat pada suhu 12 derajat Celcius. Dan pertumbuhan tercepat yaitu mencapai 18 derajat Celcius. Pada suhu yang tinggi, proses reproduksinya dapat terganggu. Gyrodactylus sp memiliki larva yang berkembang di dalam uterus dan dapat berisi kelompok-kelompok sel embrionik. Berikutnya ada Neobenedenia. Neobenedenia sp adalah cacing pipih parasit yang ada di lingkungan laut. Parasit ini endemik di Queensland. Suhu air laut yang rendah dapat berkontribusi pada Neobenedenia sp menyebabkan penyakit pada barramundi. Wabah penyakit sebelumnya di Australia terjadi di musim dingin ketika suhu air laut lebih rendah dari 20 derajat Celcius. Cacing pipih adalah parasit laut dan dibunuh oleh mandi air tawar. Neobenedenia sp diketahui terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan penyakit pada ikan liar. Sementara untuk siklus hidupnya, Neobenedenia sp hadir di kulit, sirip, dan mata inang mereka. Parasit ini memakan lendir yang menyebabkan iritasi pada inang. Inang dapat menggosokkan diri mereka pada benda-benda keras untuk menghilangkan parasit. Kebanyakan barramundi yang menegang bisa lebih rentan terhadap parasit dan suhu rendah tampaknya menjadi faktor utama. Kepadatan tinggi ikan juga merupakan faktor risiko lain. Parasit ini sangat efektif karena memiliki siklus hidup langsung dan sangat gesit di atas permukaan ikan. Langsung di sini artinya tidak ada tempat hidup parasit pada stadium larva. Dalam populasi padat spesies ikan inang yang rentan, Neobenedenia sp dapat berkembang biak dengan cepat. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai trematoda. Dimulai dari definisinya, trematoda atau cacing hisap terdiri dari kata trema yang artinya penghisap dan oidos yang artinya bentuk. Trematoda ini didefinisikan sebagai organisme berbentuk cacing pipih yang hidup sebagai parasit bagi hewan dan manusia dengan cara menghisap dan melekatkan dirinya pada inangnya. Cacing trematoda ini memerlukan inang perantara seperti keong atau siput sebagai tempat larva berkembang sebelum menginfeksi inang akhir. Biasanya itu hewan vertebrata untuk dijadikan sebagai tempat hidup cacing dewasa. Dalam tubuh manusia, biasanya cacing ini berkembang di bagian organ dalam seperti hati, usus, paru-paru, dan darah. Beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh cacing trematoda ini adalah salah satunya seperti schistosomiasis, opisthorsiasis, dan echinostomiasis. Adapun ciri-ciri dari trematoda yaitu tidak memiliki organ dalam, bentuk tubuh pipih seperti daun,
termasuk kelompok hermafrodit karena memiliki dua alat kelamin yaitu ovarium dan anterior testis. Tubuhnya dilapisi dengan kutikula yang berfungsi untuk menjaga tubuhnya agar tidak tercerna oleh inangnya. Mempunyai dua alat pengisap yang terletak pada bagian mulut dan perut yang berfungsi untuk menghisap makanan dan menempel pada inangnya. Ukuran tubuh antara 8 sampai dengan 13 mm dan tidak bersilia. Makanannya berupa serpihan sel, lendir, dan darah inang. Saluran pernafasannya berbentuk seperti huruf Y terbalik dan buntu. Selanjutnya, contoh trematoda berdasarkan habitat. Yang pertama, trematoda usus yang terdiri dari Fasciolopsis busci, Heteropyes, dan Echinostoma. Yang kedua, trematoda paru-paru yang terdiri dari Paragominus westermani. Yang ketiga, trematoda hati yang terdiri dari Opisthorchiasis dan Fasciola hepatica atau cacing hati. Yang keempat, trematoda darah yang terdiri dari Schistosoma japonicum atau cacing darah dan Schistosoma haematobium. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cestoda. Cestoda atau cacing pita merupakan parasit yang memerlukan dua inang yang berbeda untuk kelangsungan hidupnya. Cacing pita dewasa biasanya hidup pada saluran pencernaan inang sejati. Sedangkan bentuk larvanya ditemukan pada otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inang. Kemudian, ciri-ciri dari cestoda itu sendiri yaitu yang pertama, bentuk tubuhnya pipih memanjang seperti pita. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas sebuah kepala atau skelet dan badan strobila yang terdiri dari sejumlah segmen proglotit yang masing-masing mempunyai alat reproduksi. Yang ketiga, hidup parasit di saluran pencernaan hewan vertebrata. Yang keempat, penyerapan makanannya dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh. Dan yang terakhir, hermafrodit atau mempunyai dua alat reproduksi jantan dan betina. Contoh yang pertama ada Taenia saginata. Taenia saginata adalah salah satu cacing pita yang berukuran besar dan panjang, yang terdiri atas kepala yang disebut scolex, leher, dan strobila yang terdiri atas susunan proglotit. Bentuk dari telur cacing Taenia saginata ini bulat dengan ukuran 30 hingga 40 kali 20 hingga 30 mikron yang berisi embrio heksagon. Ketika telur baru keluar dari uterus, telur tersebut masih diliputi selaput tipis yang disebut lapisan luar telur. Scolex pada Taenia saginata berukuran 1,5 hingga 2 mm dan memiliki 4 batil isap yang menyerupai mangkuk berdiameter kurang lebih 0,7 hingga 0,8 mm. Scolex tidak memiliki rostellum ataupun kait. Cacing dewasa memiliki panjang badan kurang lebih 6 meter dan akan tetapi pada keadaan yang sangat baik, cacing dewasa ini dapat berkembang mencapai 25 meter bahkan lebih. Cacing Taenia saginata lebih panjang daripada Taenia solium karena lebih banyak memiliki proglotit dengan ukuran lebih panjang dan jumlah proglotit antara 1000 hingga 2000 buah. Selanjutnya contoh yang kedua di Philobathrium latum. Ciri-ciri cacing dewasa di Philobathrium latum yang pertama, cacing dewasa berukuran 3 hingga 13 meter, terdiri dari kurang lebih 3000 proglotit. Yang kedua, Scolex memanjang kurang lebih 2 mm dan mempunyai celah isap atau lekuk. Yang ketiga, proglotit berbentuk 4 persegi panjang. Yang keempat, porus genitalis terletak ventromedial sehingga terlihat seperti kancing. Selanjutnya, ovarium terdiri dari 2 lobus. Yang terakhir, pada proglotit gravid uterus berkelok-kelok seperti bentuk roset. 3. Echinococcus granulosus merupakan cacing pita pada anjing. Taksonomi Echinococcus granulosus yaitu Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, Ordo Cyclopilidea, famili Taenidae, genus Echinococcus, dan spesies Echinococcus granulus. Morfologi. Cacing dewasa berukuran
2,5-9 mm, skoleks berbentuk bulat dengan rostelum yang menonjol, 2 baris kait yang terdiri dari 30-60 kait-kait dan mempunyai 4 batil isap proglotit terdiri dari 3 buah antara lain proglotit imatur di mana organ genital belum matang. Proglotit imatur dengan organ genital yang sudah lengkap dan ukurannya lebih panjang daripada proglotit imatur, dan proglotit gravid dengan uterus di tengah dengan 12-15 cabang yang melebar terdiri atas kurang lebih 500 telur. 4. Hymenopletis nana merupakan cacing pita yang hidup dalam usus manusia dan tikus serta tidak memiliki hospes perantara. Taksonomi Hymenopletis nana yaitu Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, Ordo Cyclopilidea, famili Hymenoplepidae, genus Hymenopletis, spesies Hymenopletis nana. Morfologi: cacing dewasa mempunyai panjang 25-40 mm, lebar kurang lebih 1 mm, terdiri atas kurang lebih 200 proglotit. Pada skoleks terdapat rostelum yang bersifat refraktil atau dapat ditarik atau ditonjolkan dan mempunyai 20-30 kait-kait serta mempunyai 4 batil isap porus genitalis terletak unilateral dan pada tepi anterior dari tiap-tiap segmen proglotit matur berbentuk seperti trapesium. Terdapat 3 testis dan 1 ovarium yang bilobus proglotit gravid terdiri 80-100 telur tiap segmennya. Berikut merupakan sumber referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat dikirim melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.